Halo teman-teman, masuk ke dunia marketing bentar, yaitu Purple Cow. Karya Seth Godin, dia lumayan terkenal, dia nulis Idea Virus, dia nulis All Marketing Are Liars, dan seterusnya. Ini dia bilang bahwa P terbaru dalam pemasaran atau in the marketing. Ada promotion, packaging, people, publicity, permission, product, pass along, positioning, pricing, place, dan packaging, dan semuanya. P itu banyak, makanya orang banyak 5P, 7P, 9P, dan seterusnya. Dia mengenalkan satu P baru, yaitu Purple Cow atau sapi ungu. Itu dia dapat idenya dari ketika dia lihat dia jalan gitu beratus-ratus kilometer, banyak padang rumput, intinya sapi ya. Pertama seru, oh putih sapi coklat dan seterusnya. Tapi ketika dia udah jalan berjam-jam lihat semua sapi itu biasa aja, jadi malas, jadi bosan gitu. Terus dia bayangin kalau ada sapi berwarna ungu, itu akan sangat menarik karena dia beda dibanding semua sapi yang putih dan sapi yang coklat lainnya. Nah, di sini adalah filosofinya gini. Atau gini, misalnya dalam dunia periklanan saya dulu ngalamin ya, ketika misalnya Facebook Ads, invest misalnya budget 1 juta rupiah sehari gitu. Itu bisa kayak dapat 20 kali lipat, omset 20 juta. Atau kalau budgetnya 3 juta ya bisa dapat kayak omset 60 juta sehari gitu. Itu sepowerful itu dulu ketika ngiklan. Kenapa? Dulu itu ketika ngomongin 2013-an kali ya, 2014. Jadi kenapa? Karena nggak ada lagi yang iklan gitu kan. Jadi ketika nggak ada iklan pun semua ya kayak keren banget. Atau contoh misalnya tahun 2010-an 13 lah, 15 itu masih kerasa ketika kita ada endorse gitu ke artis gitu, mereka pakai barang kita, itu penjualan bisa langsung ribuan pieces di hari itu. Misalnya biasanya 100-200 pieces, itu bisa sekenceng segila itu ketika ada artis yang endorse. Tapi sekarang kalau kita ngomongin iklan di Facebook atau di Google atau di tempat-tempat lainnya, atau misalnya kita ngomongin endorse, itu bisa jadi kita bayar public figure 10-20 juta atau 30-40 juta, tapi ya nggak terjadi penjualan yang berarti ataupun nggak ngaruh-ngaruh amat. Kenapa? Karena sekarang yang namanya endorser tuh kayak banyak banget, dan mereka bisa kayak jam 10 posting produk kita, jam setengah 11 udah posting produk orang lain, jam 12 produk lain lagi gitu. Sehingga sekarang para masyarakat udah tahu bahwa ketika artis pakai produk itu endorse, mereka dibayar. Kalau dulu orang masih mikir bahwa oh artis itu aja make, oh artis aja itu aja rekomendasiin gitu, kayak makanya dia percaya banget ketika artis-artis merekomendasikan. Nah, poin di sini adalah makin kita jalan ke sini, apapun bisnis kita, apapun produk kita, kemungkinan besarnya adalah pilihan untuk di mata customer itu akan semakin banyak. Pilihannya semakin banyak. Kalau kita ngomongin baju gitu ya, banyak banget brand baju, sepatu banyak banget brand sepatu, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi waktunya semakin sedikit karena kita jadi kayak ngelihat banyak sekali pilihan di luar sana. Kalau misalnya kita mau makan di Jogja, ayam geprek aja gitu, mungkin ada 50 atau 100 merek ayam geprek. Sehingga kayak apa yang bisa membuat ayam geprek kita laku dibanding yang lain. Nah, buku ini menjelaskan sebuah konsep Purple Cow, artinya adalah jadilah yang berbeda. Berbeda itu berbeda yang positif, bukan negatif ya, bukan kontroversi, bukan sekedar viral, tapi jadilah viral yang positif, viral yang diomongin orang. Semakin kita diomongin orang untuk sesuatu tentang produk kita, jasa kita, atau bisnis perusahaan kita, itu akan semakin bagus, karena diomongin itu jauh lebih bagus dibanding nggak diomongin. Bahkan katanya diomongin jelek pun sebenarnya lebih bagus dibanding nggak diomongin. Poinnya adalah berarti kita top of mind, masuk ke dalam pikiran daripada customer atau calon customer kita, sehingga ketika mereka mau melakukan sebuah pembelian atau transaksi, mereka akan ingat dengan produk kita. Nah, apa aja yang bisa kita lakukan? Itu banyak. Kalau di Indonesia saya ingat kos, dia kayak oh ya gratis, gede banget. Gratisnya adalah es teh, gratis nasi putih, dan seterusnya. Atau mungkin dia pernah diskon sesuai umur gitu. Kalau umurnya 30 tahun ya diskon 30%, umurnya 80 tahun ya diskon 80%. Tapi di situ ada tulisan oh tiap hari Kamis, atau misalnya jam 10 sampai jam 1 gitu. Ada hal-hal gitu, tapi itu ya jadi omongan orang. Dia nyewain gedung, waktu itu saya ingat hamil dulu baru bayar. Jadi nikahnya bebas nikah, tapi kalau gratis gitu, tapi kalau hamil baru bayar, kalau belum hamil belum bayar. Contoh-contoh kayak gitu luar biasa banget yang kita nggak tahu detailnya kan. Oh ya dia tiap hari Sabtu dan seterusnya. Atau misalnya ada sebuah hotel di Amerika yang melakukan, pertama kali saya juga kayak kaget sih ketika dia melakukan, saya belum pernah ngalamin itu juga. Dia nelpon kayak oh ya misalnya tanggal 10 sampai
15 Maret mau nginep di sini ya gitu. Ada nggak yang bisa kita siapin? Ada nggak yang Anda butuhkan yang bisa kita sediain atau apa yang perlu kita siapin untuk menyambut Anda gitu. Itu kan pertanyaan yang kayaknya nggak ada hotel yang melakukan itu selama saya banyak sekali ngelakuin nginep di banyak hotel gitu kan. Oh, ditanyain kamu butuh apa sesuatu gitu. Jadi kayak nancep banget, inget banget. Atau saya pernah di hotel Vietnam, dia inget nama saya. Jadi kayak, Satya hari ini mau kemana? Aku bilang mau ke War Museum gitu. Terus ketika pulangnya itu kayak ditanya gimana tadi War Museumnya gitu. Jadi kayak dia nyebut nama juga Satya. Itu kan lucu, hotel loh, bukan losmen yang guest host kita satu-satunya customer. Hotel itu kayak ada 100-200 customer di hari itu, dia masih inget saya. Saya nggak tahu dia ngeliat foto atau dia punya database atau gimana, tapi inget itu jadi kayak sesuatu yang berkesan. Four Seasons melakukan itu berkali-kali. Japos misalnya di banyak tempat jual beli online tuh bayar dulu, dan dia jelasin banyak konsep, tapi yang paling terkenal dari Japos itu adalah dia misalnya kita order sepatu, bebas kita bisa milih 5-6 sepatu, dikirim semua 5-6 sepatu itu. Terus kalau kita cocoknya cuma satu, yang 5 dikirim balik gratis gitu, nggak bayar. Dan menariknya ternyata psikologi wanita ketika dia udah pegang sepatunya, dia nggak mau ngirim itu balik. Bahkan Zappos maju next step lagi, kalau peraturan Amerika garansi itu cuma 30 hari, dia maju 365 hari. Artinya apa? Kalau misalnya Anda ngerasa barangnya nggak kepake, nggak ada gunanya, atau nggak pas segala macam, sampai setahun masih boleh dibalikin, duitnya masih dikembalikan. Itu kayak luar biasa banget. Rugi nggak? Ternyata malah nggak rugi, malah tumbuh gede banget sampai diakuisisi sama Amazon. Jadi kayak jadilah berbeda yang positif, berbeda yang jadi omongan orang, berbeda yang keren gitu. Itu akan jadi sesuatu yang sangat powerful ketika kita ngomongin hal ini. Jadi Gorillaz, saya di London inget banget di semua ketika tagline dia adalah deliver in 10 minutes. Gorillaz itu adalah online shop groceries ya, kita beli sayur, beli bahan makanan, beli barang-barang banyak barang-barang yang dia jual, tapi bisa diantar sampai rumah dalam 10 menit. Itu tagline luar biasa banget, kayak yang gila. Tagline-nya terkirim di dalam waktu 10 menit. Itu kayak yang ketika kita mau beli sesuatu ya kita inget banget, udah pakai itu aja, terkirim dalam 10 menit gitu. Dan banyak banget hal lainnya. Dubai bikin mall terbesar di dunia, ternyata dikunjungi lebih dari 1 juta orang setiap tahunnya. Itu kan kayak 8 juta orang per bulan, gila banget dengan jumlah penduduk Dubai yang sangat sedikit. Jadi artinya turis-turis datang untuk lihat mall terbesar. Di samping mall itu ada gedung tertinggi di dunia. Jadi itu powerful banget. Nah, poin di sini yang saya pelajari, yang dan mungkin akan saya coba ulik-ulik adalah gimana kita biar bisa berbeda, gimana kita biar jadi omongan orang yang positif, gimana kita bisa nyuri attention, karena currency paling mahal sekarang adalah time and attention, waktu dan perhatian. Ketika kita scroll tuh iklan tuh bener-bener dilihatnya cuma sedetik kali, bener-bener kayak ya kita skip bahkan kalau kita lihat di YouTube. Jadi kayak kalau di Facebook atau di Instagram ya kita scroll terus aja, sehingga apa yang bikin orang berhenti, stopping point, mungkin Purple Co bisa jadi jawaban. Nah, kira-kira apa yang bisa jadi stopping point di bisnis Anda, di bisnis saya? Mari kita belajar, ulik, dan ciptakan itu bersama. Thank you.